Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Resti Ayondosari, saya sendiri sebagai ketua, kemudian ada Ikhwan Melianto dan Rehan Hidantono. Dari sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kami. Yang pertama adalah mengenai latar belakang dari proposal ini, di mana yang pertama adalah penggunaan internet pada tahun 2019 mencapai 132 juta jiwa, namun sebanyak 58,8% dari mereka itu tidak pernah menggunakan marketplace. Artinya masih banyak orang-orang yang belum tertarik atau belum bisa menggunakan dari marketplace itu sendiri. Mungkin itu dikarenakan usia atau penyebab lain yang tidak atau belum kita ketahui. Kemudian ada Zalora, merupakan salah satu marketplace yang menyediakan kebutuhan mode pakaian melalui aplikasi. Nah, kita tahu sendiri bahwa di Indonesia itu banyak sekali aplikasi e-commerce yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, merujuk pada data dihimpun dari iPrice pada kuartal 2 2021, Zalora merupakan e-commerce yang mendapatkan pengunjung atau visitor web bulanan terbanyak pada urutan ke-10 di Indonesia. Nah, total pengunjung dari Zalora mencapai 3.366.700 juta jiwa rata-rata bulanan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa masih banyak aplikasi e-commerce lain yang lebih jauh memiliki visitor terbanyak daripada Zalora itu sendiri. Kemudian ada juga yang ketiga adalah model UTAUT dapat menjelaskan niat perilaku pengguna dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, untuk model UTAUT itu sendiri merupakan metode penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi berbasis psikologi dan sosiologi. Nah, model UTAUT ini sendiri terdiri dari 4 konsep, yaitu ada harapan kinerja, kemudian harapan usaha, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitasi untuk niat perilaku dan perilaku penggunaan. Nah, harapannya dari adanya penelitian ini nantinya dapat mengetahui sejauh mana pengaruh dari faktor-faktor tersebut yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sehingga dapat membantu pengembang atau penyedia aplikasi Zalora untuk mengembangkan marketplace-nya berdasarkan dari hasil penelitian yang kami dapatkan, yaitu mengenai minat penggunaan online dari marketplace Zalora, sehingga nantinya persentase penggunaan dan transaksi pada Zalora itu sendiri dapat meningkat di masa yang akan datang. Nah, mengenai tujuan dari penelitian kami menentukan tujuan yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengguna dalam menggunakan aplikasi Zalora. Untuk manfaat penelitian ini, di mana yang pertama, penelitian ini akan memberikan informasi dalam menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan aplikasi di masyarakat. Kemudian ada juga hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk referensi tambahan untuk pengguna aplikasi yang mungkin membutuhkannya. Kemudian yang terakhir ada sebagai referensi dan bahan pertimbangan di masa yang akan datang terkait penggunaan model UTAUT guna melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi behavioral intention penggunaan aplikasi dari Zalora. Nah, studi kasus yang kami angkat itu berjudul penggunaan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT guna melakukan analisis faktor yang mempengaruhi behavioral intention penggunaan aplikasi Zalora. Nah, kenapa kami mengangkat studi kasus ini? Kami mengambil atau memutuskan penelitian ini karena kami menganggap bahwasanya masih ada permasalahan yang belum terjawab di penelitian ini, yaitu mengenai penyebab Zalora memiliki intensitas yang cukup rendah dalam penggunaannya dengan melakukan analisis terkait niat perilaku untuk menggunakan Zalora. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Zalora itu berada pada urutan ke-10 dengan pengunjung terbanyak, namun masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang mungkin di atas dari Zalora itu sendiri. Kemudian, next. Nah, kemudian untuk teknik pengambilan samplingnya, kami menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu sampling kuota. Nah, kenapa kami menggunakan sampling kuota? Teknik ini untuk menentukan sampel dan populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Jadi nantinya kami akan menentukan jumlah kuota yang mungkin akan kami gunakan sekitar 100 responden, sehingga ketika kuota tersebut sudah terpenuhi, kami akan melanjutkan pada penelitian selanjutnya.
Nah, untuk model yang kami menggunakan model UTAUD seperti pada studi kasus yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana topik yang kami ambil ini mengadopsi model UTAUD pada referensi paper yang sudah kami review sebelumnya, di mana dia menyebutkan bahwa terdapat variabel performance expectancy, kemudian effort expectancy, social influence facilitating condition, kemudian gender, age, dan behavioral intention to use. Perlu diketahui sebelumnya bahwa model UTAUD ini adalah model bentuk modifikasi dari UTAUD yang murni. Selanjutnya itu untuk variabel. Variabel yang pertama yaitu performance ekspektasi atau harapan kinerja, didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang individu percaya bahwa menggunakan sistem akan membantu dia untuk mencapai keuntungan dalam pekerjaan atau kegiatan tertentu. Dengan indikator yang pertama yaitu utilization of system atau pemanfaatan sistem, dengan pernyataan Zalora akan bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan saya. Dimaksudkan di sini yaitu akan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan pencarian fashion yang akan dilakukan secara online di aplikasi atau website Zalora. Untuk yang kedua yaitu increasing effectiveness and efficiency, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi. Dengan pernyataan Zalora membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja saya. Ini berhubungan dengan indikator yang pertama tadi yang akan mencari kebutuhan secara online sehingga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja karena kita akan membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk mencari kebutuhan fashion secara online dan akan menggunakan waktu yang lainnya untuk melakukan kegiatan yang lebih penting. Kemudian untuk indikator yang ketiga yaitu productivity atau produktivitas, dengan pernyataan Zalora meningkatkan produktivitas saya. Di sini dimaksudkan sesuai dengan indikator yang sebelumnya tadi, peningkatan efektivitas dan efisiensi, sehingga akan meningkatkan produktivitas kinerja saya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya. Dan indikator yang terakhir pada performance ekspektasi ini yaitu easy of getting information, yaitu kemudahan mendapatkan informasi. Dengan pernyataan Zalora memudahkan saya dalam mendapatkan informasi yang saya butuhkan. Nah, informasi di sini yang dimaksudkan yaitu informasi mengenai fashion atau kebutuhan pakaian yang akan kita cari secara online di Zalora. Kemudian untuk variabel yang kedua atau variabel selanjutnya yaitu effort expectancy. Di sini didefinisikan sebagai tingkat kemudahan terkait dengan penggunaan sistem atau teknologi oleh pengguna. Dan indikator easy of interaction atau kemudahan berinteraksi, dengan pernyataan Zalora memiliki tampilan yang menarik. Nah, dengan adanya tampilan yang menarik di sini akan membuat pengguna itu mudah untuk berinteraksi dengan aplikasi atau website Zalora. Dan indikator yang kedua yaitu easy of learning and understanding, itu kemudahan mempelajari dan dimengerti. Dengan pernyataan Zalora mudah untuk dipelajari dan mengerti. Dengan adanya tampilan yang menarik dan kemudahan untuk berinteraksi tersebut akan membuat pengguna itu mudah untuk mempelajari dan mengerti bagaimana cara mengoperasikan Zalora. Kemudian untuk yang ketiga yaitu easy of use atau kemudahan penggunaan. Dengan pernyataan Zalora mudah untuk digunakan. Nah, ini berhubungan juga dengan dua indikator di atasnya. Dengan adanya kemudahan berinteraksi, kemudian kemudahan mempelajari dan mengerti, itu akan membuat pengguna untuk mudah menggunakan aplikasi Zalora. Kemudian untuk variabel yang ketiga yaitu social influence atau pengaruh sosial, di sini didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang individu mempersepsikan kepentingan yang dipercaya oleh orang-orang lain yang akan mempengaruhi penggunaan sistem yang baru atau sistem pada aplikasi dan website Zalora ini. Untuk indikator yang pertama yaitu people around factor atau faktor orang di sekitar, dengan pernyataan saya terpengaruh oleh orang-orang di sekitar untuk menggunakan Zalora. Nah, orang-orang di sekitar di sini dimaksudkan seperti kerabat, teman, atau saudara di sekitar kita yang telah menggunakan Zalora, kemudian mengajak kita untuk menggunakan aplikasi Zalora. Kemudian untuk indikator yang kedua yaitu support from influential people atau dukungan dari orang-orang berpengaruh. Dengan pernyataan, saya disarankan oleh orang-orang yang penting untuk menggunakan Zalora. Nah, orang-orang yang penting di sini dimaksudkan jika Zalora itu melakukan endorse kepada orang-orang yang memiliki pengaruh positif di mata masyarakat, kemudian orang tersebut akan mengajak orang-orang lain atau masyarakat untuk menggunakan aplikasi Zalora untuk pencarian kebutuhan terkait fashion.
Kemudian untuk variabel yang selanjutnya, yaitu facilitating condition atau kondisi yang memfasilitasi, didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang individu percaya bahwa infrastruktur teknis dan organisasi tersedia untuk mendukung penggunaan sistem atau teknologi. Dan indikator yang pertama yaitu facilitating condition atau kondisi yang memfasilitasi dengan pernyataan Zalora memfasilitasi dalam pencarian kebutuhan saya. Nah, pencarian kebutuhan saya di sini yaitu pencarian terkait fashion yang akan dilakukan pada aplikasi Zalora. Kemudian yang kedua yaitu compatible device atau perangkat yang kompatibel dengan pernyataan perangkat teknologi yang ada dapat digunakan untuk mengakses Zalora. Dengan dimaksudkan di sini yaitu Zalora itu tidak membutuhkan perangkat teknologi dengan spek yang tinggi untuk melakukan akses pada aplikasinya. Yang ketiga yaitu assistant in use atau bantuan dalam penggunaan. Dengan pernyataan Zalora menyediakan tenaga ahli yang dapat membantu apabila saya kesulitan dalam penggunaannya. Dimaksudkan di sini yaitu Zalora akan menyediakan fitur seperti FAQ atau call center yang akan membantu penggunanya jika kesulitan dalam menggunakan aplikasi Zalora. Untuk variabel selanjutnya yaitu gender atau jenis kelamin. Di sini digunakan untuk mengetahui persentase perbandingan demografi responden berdasarkan jenis kelamin. Kemudian yang ke-6 yaitu age atau usia. Di sini digunakan untuk mengetahui persentase perbandingan demografi responden berdasarkan rentang usia yang akan kami sediakan pada kuesioner selanjutnya. Yang terakhir yaitu behavioral intention to use atau niat perilaku untuk menggunakan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang individu memiliki niatan untuk menggunakan suatu sistem atau teknologi. Dengan indikator yang pertama yaitu planning to use long term atau rencana menggunakan dalam jangka yang panjang dengan pernyataan saya memiliki keinginan untuk menggunakan Zalora dalam jangka panjang. Dan yang kedua yaitu use more often yaitu digunakan lebih sering. Dengan pernyataan saya sering menggunakan Zalora untuk keperluan fashion. Kemudian di sini ada daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk merancang latar belakang pada proposal penelitian kami. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.